Udah. Oke, dengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, kita mulai ya. Recording in progress. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan kesehatan. Nah, sehingga pada sore hari ini ya, di hari pertama masuk kerja juga masuk kuliah ya, setelah libur panjang, libur Idul Fitri, kita dapat berkumpul kembali ya, masih secara online. Selawat serta salam adalah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kala. Ya, sebelum kuliah kita mulai ya, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf saya dan batin ya atas apabila selama ini ada kesalahan yang baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Dan juga ini ya, ini kan mungkin masih banyak teman-teman yang masih di kampung halaman ya. Jadi ya mungkin ada beberapa yang kesulitan sinyal ya, mohon maaf. Nanti di hari Senin ini ya, hari Senin tanggal 9 Mei. Oke. Kita terakhir bahas terkait dengan vektor di ruang 2 dan ruang 3 ya, kalau tidak salah. Dan kemarin sudah saya berikan latihan soal ada sebanyak 20 soal ya, pilihan ganda. Nah, kita akan di ruang 2 dan ruang 3 kan kita sudah bahas banyak hal ya berkaitan dengan vektor ya. Lebih sederhana ya. Yaitu ada konsep panjang vektor atau norma vektor, kemudian ada jarak 2 vektor, dan ada konsep hasil kali ya, hasil perkalian 2 titik ya, atau perkalian 2 vektor ya kalau di linear. Kemudian kita bahas konsep sudut ya, sudut antara 2 vektor. Kemudian ya aplikasi-aplikasinya ya kemarin terkait dengan geometri kalau tidak salah.
Nah, pada pertemuan sore hari ini perumuman ya, di generalisasi dari vektor di ruang 2 dan ruang 3, yaitu kita akan bawa ke ruang N, ya, di vektor di ruang N. Jadi N-nya ini nanti sembarang ya, bisa 2, 3, 4, 5, atau 10, atau 100, 1000 ya terserah ya kebutuhan. Jadi yang kita pakai sekarang, kita bahas nanti adalah ruang vektor berdimensi. Nanti ada N itu. Nanti ada konsep basis nanti ya, ada konsep basis yang nanti akan kita pakai ya. Dan juga nanti kita akan kembali menggunakan matriks. Sudah muncul ya papan tulisnya. Ntar aja ya. Oke. Kita akan bahas ruang vektor. Kita masuk ke ruang vektor Rn. Jadi kalau kita dulu di R2 ya, ini ada X, Y sangat gini ya. Atau di ruang 3, atau gini. Ada 3 komponen ya yang berpengaruh ya. Nah, nanti kita lakukan namanya generalisasi ya, atau diperumum ya. Perumuman. Oke, kita bawa ke Rn. Nanti ada N komponen ya. Dan seterusnya ini ya, sampai Xn. Di mana masing-masing komponennya adalah bilangan real. Oke, seperti ini. Ini sederhana aja ya, jadi simple. Dari R2, R3 kita bawa ke Rn. N-nya adalah bilangan bulat positif ya. Atau bilangan asli gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan banyak hal nanti ya, kita akan bahas berkaitan dengan matriks. Kenapa kita butuh matriks? Karena matriks itu komponennya kan terdiri dari baris dan kolom. Nanti baris ya, harus ada matriks itu nanti kita bisa kita pandang sebagai suatu vektor ya. Oke. Nah, ini dalam bentuk baris. Nanti di buku lain ada yang menuliskan Rn dengan vektor kolom. Yang menuliskan seperti ini. Oke, nanti terkadang ada yang menggunakan baris atau ada yang menggunakan kolom. Ini contoh yang pakai kolom. Sama aja sebenarnya ya, tergantung peruntukannya nanti. Ini kolom ya. Misalkan saya punya matriks ya. Oke, maka ini namanya vektor baris, maka ini saya kita sebagai anggota dari R4 gitu ya. Nah, ini namanya vektor kolom ya. Vektor kolom ini kita pandang sebagai anggota dari R3. Itu ya. Ini contoh. Nanti pemakaiannya ya, penerapannya saat kita menggunakan matriks. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Lanjutkan. Nanti sifat-sifatnya sama ya, sifat-sifat Rn nanti
sama ya, seperti di R2 dan R3. Jadi kalau kita memiliki U, V, W anggota Rn ya, maka nanti yang pertama sifatnya adalah kalau kita jumlahkan, belum saya jelaskan definisi penjumlahannya ya. Saya tuliskan dulu operasi yang ada di Rn ya. Nah, operasi ada Rn. Kalau saya memiliki U, ini adalah X1, X2, Xn, ada V, Y1, Y2, sampai Yn. Oke, ini keduanya anggota Rn. Dan saya punya skalar. Ini vektor, ini skalar, K, real. Maka nanti U plus V didefinisikan sebagai X1 plus Y1, X2 plus Y2, sampai Xn plus Yn. Dan K dikalikan U, ya, perkalian skalar nih ya, ini adalah Kx1, Ky1, Kx2, sampai Kxn. Oke, ini penjumlahan vektor dan perkalian skalarnya ya sama seperti R2 dan R3. Oke, sekarang kita bahas sifat-sifatnya. Oke, diberikan vektor U, V, W anggota R, dan KL anggota R, skalar ya. Maka yang utama nanti U plus V, dia juga, ini Rn, sorry. Ini juga vektor di Rn. Yang kedua, U plus V plus W sama dengan U plus V plus W ya, asosiatif. Yang ketiga, ada ya, setiap vektor U pasti ada vektor negatif U ya, atau inverse-nya ya. Ada negatif U. Anggota Rn, sehingga U plus negatif U sama dengan 0. Sorry, ada 0 dulu ya. Ada vektor 0. Sehingga U plus 0 sama dengan 0 plus U sama dengan U. Namanya vektor 0 ya. Yang keempat, ada negatif U anggota Rn, sehingga U ditambah negatif U sama dengan negatif U tambah U sama dengan vektor 0. Oke, ini namanya inverse penjumlahan ya. Jika U-nya adalah X1, X2, sampai Xn, maka nanti negatif U-nya adalah min X1, min X2, sampai min Xn. Oke. Yang kelima, nanti U ditambah V sama dengan V ditambah U. Jadi sifat komutatif penjumlahan. 6, perkalian skalar. K dikalikan U juga anggota Rn. Yang ketujuh,
K dikalikan L dikalikan U sama aja dengan K dikalikan L dikalikan U. Ini perkalian skalar ya, perkalian bilangan ini perkalian skalar. Kemudian K plus L dikalikan U ini adalah KU plus LU. 9 K dikalikan U plus V ini adalah KU plus KV. Yang 10 kalau penjumlahan ada 0 apakah ada 1 ya. Satuannya adalah 1 sendiri. 1 dikalikan U adalah sifatnya seperti ini. Ini silakan bisa dibuktikan ini ya. Ini bisa untuk latihan. Oke, misalnya ada pertanyaan? Oke. Oke, lanjutkan ya. Oke, sekarang kita akan bahas panjang vektor, jarak dua vektor. Oke. Ya. Oke. Diberikan U itu X2 XN anggota Rn. Oke, nanti panjang atau norma ya, dalam kurung nanti Euclid ya. Euclid itu nama tokoh matematika Yunani ya. Jadi dia panjang normanya itu nanti kalau kalian belajar mencoba linear bilansi nanti akan temukan ada panjang norma yang tidak yang non Euclid ya. Dari U nanti dinotasikan dengan ini didefinisikan sebagai ini adalah sama seperti di A2R3 yaitu apa? Akar dari 1 kuadrat plus 2 kuadrat sampai n kuadrat ini ya di akar. Oke. Kemudian jarak ya. Kemudian diberikan U ini adalah U dan V anggota Rn nanti jarak dari vektor U dan V ini dinotasikan dengan DUV. Ini didefinisikan sebagai ini ya. Adalah panjang dari U min V ya, seperti di R2 dan R3 kemarin.
contoh ini ya, misalkan contoh ini U-nya 1, 2, 3, 4, misalkan ini anggota R4 kan nanti panjang dari U ini adalah akar dari 1 kuadrat plus 2 kuadrat, 3 kuadrat plus 2 kuadrat. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16. 30 ya. Oke, ini contoh aja seperti ini ya. Kemudian contoh yang kedua akan U adalah oke, nanti caranya adalah panjang dari U min V. Apa ini? U min V. Ini adalah minus 4, minus 4, minus 4, minus 4 ya. Oke, nanti akar dari 4 kuadrat minus 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah minus 4 kuadrat. 16 tambah 16 tambah 16 tambah apa ini? 4 berarti 8 nih ya. Ini contoh di R4 nih ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kemudian ada konsep juga nanti adalah hasil kali. Oke, saya berikan sifat-sifatnya dulu ya. Oke, saya berikan UVB PRN maka yang pertama nanti oke, 0 dikalikan U adalah vektor 0. Skalar K ya, skalar K dikalikan vektor 0 hasilnya adalah vektor 0. Oke, yang ketiga ya, min 1 dikalikan U adalah negatif. Dan yang keempat
Jika akar dikatakan U adalah vektor 0, maka akarnya yang 0 atau U-nya yang vektor 0. Oke, ini adalah sifat-sifat vektor di Rn. Dan berkaitan dengan tadi, sifat lagi yang berkaitan dengan panjang dan jarak, selalu non negatif nilainya. Yang kedua, kalau dia panjangnya 0, maka U yang vektor 0. Dan juga berlaku sebaliknya. Yang ketiga, panjang dari KU adalah panjang dari U dikalikan nilai mutlak dari K. Yang keempat ini ya, berlaku persamaan segitiga. U plus V dari sama dengan U, panjang U tambah panjang V. Oke. Kemudian sifat jarak dari U ke V sama, dia juga selalu non negatif. Yang kedua, panjang dari U ke V, dari jarak dari U ke V sama dengan jarak dari V ke U. Kalau jaraknya 0, ya maka U sama dengan V. Berlaku juga sebaliknya. Yang keempat, ini sama segitiga juga. DUV lebih kurang dari sama dengan DU ke W tambah jarak dari W ke V. Oke, ini ya. Ini silakan dibuktikan juga ya. Buktinya bisa untuk latihan. Ada di buku ya, silakan dibaca. Oke, ini buktinya tidak terlalu sulit ya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Ini hanya tinggal mengikuti konsep-konsep yang sudah ada di R2 dan R3 yang kemarin kita bahas. Tadi hanya dibawa ke RN gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu kita bahas setelah hasil kali dalam ya kemarin. Berikan U, X1, X2, Xn, dan V adalah Y1, Y2, yn, anggota Rn, nanti hasil kali dalam dari U dan V, nanti dinotasikan dengan U dot V, atau ada yang mengatakan dengan ini ya, kurung cucuk UV ini ya. Ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. Oke. Ini didefinisikan sebagai ya U dot V. Ya, ini untuk U dikalikan V ya. Ini adalah X1 Y1 ditambah X2 kali Y2 Xn Yn. Oke. Ini semuanya hasil kali dalam Euclid ya. Oke, ini. Oke. Contoh. Kita memiliki U adalah
1, 2, 3, 4. P-nya 5, 6, 7, 8. Akan R4 akan nanti U dikalikan V. Ini adalah 1 kali 5 tambah 3 dikalikan 7 ditambah 8. 5 ditambah 12. Internet saya kurang lancar ya, saya matikan video saya ya. Ditambah 21 ditambah 32. Berapa ini?